Selama ada di rumah ini, Rafka agak malas ke masjid waktu subuh, tapi maghrib dan isya selalu memaksakan berjamaah di masjid, itu pun karena aku terus memaksa. Laki-laki bertubuh kurus yang mengenakan baju koko warna abu dengan sarung merek kerbau duduk itu tersenyum, rambut yang belum kering sempurna tertutup songkok hitam motif emas, tampak menggoyang-goyang tubuhnya mengikuti gerakan zikir. Aku meraih tangannya dan mencium, Rafka yang masih berzikir, mendaratkan kecupan di keningku. Nantilah, sekarang masih pengen jadi imam buat ayang. Kata bapak, kalau laki-laki maunya salat di rumah terus, harus dikasih mukena. Kalau mau itu aku ada warna pink, pasti cocok buat A. Rafka menarik dua ujung bibirnya hingga merekah, tapi mulutnya masih membaca sesuatu tanpa terdengar dengan jelas dengan biji tasbih yang dipetik satu persatu. Jemarinya hinggap di hidungku dan dipencetnya agak kuat. Sakit, Aa. Aku menggosok-gosok hidung. Kalau subuh kadang gak kebagian berjamaah, jadi mending di rumah aja, sama ayang. Makanya Aa bangunnya sebelum subuh, jadi kebagian berjamaah. Itu juga tiap hari Aa bangun sebelum subuh, sahut Rafka, tapi tetap aja niat ke masjid selalu gagal, lihat ayang itu subuh-subuh jadi makin cantik. Jadinya malah ibadah yang lain dulu sebelum subuh, mana harus mandi, telat deh. Aku menjulurkan lidah, tak lekang dia membuatku tersenyum. Alasan. Ya bayangin aja selama di rumah mama nggak ada rutinitas subuh kayak gitu, pikiran lagi nggak tenang, malu juga bapak sama ibu selalu nginap. Jadi balas dendamlah ceritanya. Balas cinta, bukan balas dendam, bisik Rafka seraya mendekatkan wajahnya. Aku melingkarkan tangan di lehernya, mengecup pipi putihnya dan memeluk. Tiap pagi, ingin berlama-lama berada di pelukannya yang menghangatkan, selalu merasa rindu ketika dia pergi ke tempat kerja. Dia selalu menghadirkan senyum ketika bersama, baru kali ini merasa jatuh cinta yang begitu dalam. Meski dia bukan yang pertama, tapi aku berharap dialah yang terakhir dalam hidup. Jatuh cinta kedua kalinya, pada orang yang berbeda dan rasanya lebih gairah. Hari ini kita pergi ke rumah abah guru, sekalian kenalkan ayang sama Umi juga. Hari ini nggak kerja? Enggak, hari ini, kan Sabtu, paling masuk setengah hari. Aa sudah izin kemarin, yang penting laporan untuk ekspor sudah diserahkan. Oh, iya deh, jam berapa kita berangkat? Jangan terlalu siang, panas. Aa belum punya mobil, kasihan bidadari Aa nanti kepanasan di jalan. Ulu, cuit. Aku mencubit dua pipinya. Nginep enggak? Nginep satu malam, kalau bolak-balik satu hari capek, jang soalnya. Kalau gitu, aku beresin baju yang mau dibawa, ucapku sambil membuka mukena. Rafka angguk. Biar Aa yang bikin sarapan. Wah, beneran? Makin cuit. Demi ayang, Aa rela nyebrang lautan, rela terbang ke angkasa. Idih, gayanya, minum kopi panas aja masih ditiupin, ledaku. Ya maksudnya menyeberang lautan pakai kapal, terbang di angkasa pakai pesawat, sahut Rafka tak mau kalah. Aku terkekeh, bagaimana jika hariku tanpa Rafka? Pasti sunyi. Sampai lupa nggak kasih tahu abah guru sama kiai soal kematian mama. Iya, aku juga nggak inget ke sana. Apa nggak ada yang bisa dihubungi di sana? Ada sih, Umi pegang HP tapi cuma buat panggilan penting, atau untuk para santri yang ingin menelepon keluarga. Nggak boleh santri bawa HP soalnya, abah sama kiai apalagi, nggak pernah pegang HP kalau bukan untuk urusan mendadak, tapi memang nggak ingat. Berarti abah beda sama ustadz zaman sekarang ya, bisa memanfaatkan media elektronik untuk dakwah. Banyak itu di radio, TV, malah sekarang di YouTube dan media sosial lainnya digunakan untuk berdakwah. Iya ada bagusnya juga begitu, memanfaatkan media sosial, karena orang sekarang juga lebih banyak habiskan waktu sama HP. Abah dan kiai itu nasauf jadi nggak ikut-ikutan gunakan media elektronik sama media sosial untuk dakwah. Di masjidnya juga dilarang pakai pengeras suara, tapi nggak larang Umi pegang HP untuk kepentingan umum.
Untuk pendaftaran ruqyah juga ada adminnya khusus untuk komunikasi lewat HP dan media sosial. Abah sama Kiai fokus mengajar dan mendidik juga meruqyah, cetus Rafka. Jadi Abah nggak kukuh melarang menggunakan benda itu selagi bermanfaat, gitu ya? Iya, seperti ada bidangnya dan bagiannya masing-masing. Cuma mereka memang hidup sederhana, sering diajak ke rumah Umi, nggak ada alat elektronik yang bisa menghasilkan gambar dan suara di sana, kecuali alat masak dan elektronik lain yang memang dibutuhkan. Aku antusias mendengarkan cerita Rafka. Kalau di kampung pelosok memang masih ada pesantren yang seperti itu. Kata Rafka, pesantren Abah Guru bukan pesantren besar, biasa saja, karena niat awal mengajak warga kampung yang masih belum tersentuh kesempurnaan agama. Makanya beliau sengaja membangun pondok jauh di pelosok kampung dan tempatnya pun jauh dari hingar-bingar maupun riuhnya perkotaan. Jam 8 pagi, kami sudah siap untuk bertolak. Menyalakan lampu teras karena kami akan menginap. Tak lupa Rafka memeriksa pintu dan jendela, gusar jika ada yang lupa belum terkunci. Setelah bawaan diperiksa kembali, kami berangkat. Peluk erat-erat ya. Biar kayak yang lagi pacaran. Dasar. Di jalan saja masih sempat mengusik. Aku menyandarkan kepala di punggung Rafka sambil memeluk erat sesuai permintaannya. 2 jam lebih menempuh perjalanan dengan beberapa kali berhenti karena pegal, akhirnya kami sampai di sebuah pondok pesantren tempat Rafka diruqyah dulu. Para santri yang masih mengenal Rafka antusias menyambut dan bertanya kabar. Salah satu dari mereka diperintahkan mengabarkan kedatangan kami ke rumah utama. Pondok pesantren yang jauh dari kata megah, sederhana tapi asri dengan pemandangan pinggiran hutan, ada saung yang dibuat dari bambu dan kayu. Tampak anak-anak santri laki-laki berkumpul di salah satu saung yang menghadap ke kolam, kata Rafka mereka tengah hafalan. Sedangkan santri putri tempatnya berbeda, berada di dekat rumah utama. Jadi santri putra dan santri putri sama sekali tak bisa bertemu, karena tempat memang sengaja dipisahkan dan lumayan jauh. Assalamualaikum, Bang, apa kabar? Tanya seorang laki-laki menghampiri. Pakaian lengkap khas santri, tapi rambut agak panjang yang kutafsir usianya lebih muda dari Rafka. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, bro, gimana kabar lo, sehat? Mereka pun basa-basi dengan bahasa gaul sambil tertawa. Mataku terbelalak, aku pikir kalau santri atau orang pesantren bicaranya, ana antum, akhi uhti seperti yang sering kudengar, ternyata mereka bahasanya gaul, tapi pakaian tetap sopan. Ini istri gue, nggak ikut, kan waktu gue nikah? Rafka mengenalkanku. Laki-laki itu angguk padaku sambil menangkup kedua tangan. Enggak, waktu itu gue pulang kampung, Bang, tahu dari Abah kalau abang udah nikah. Alhamdulillah, akhirnya pecah. Laki-laki itu terbahak. Gila, emang telur pecah? Rafka pun ikut terbahak. Jadi pengen nikah juga gue, gimana rasanya nikah, Bang? Cepetan nikah pokoknya, nggak bisa gue ceritain, nanti lo, Rafka membisikkan sesuatu di telinga laki-laki itu, lalu mereka tertawa lagi. Aku melongo tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Kita ke rumah Umi saja langsung, ajak laki-laki itu setelah puas saling usik. Kami melangkah dengan laki-laki itu yang menjadi penunjuk jalan. Kok ngomongnya aneh gitu, bisikku sambil berjalan, tanganku dituntun oleh Rafka. Biasa sama dia MAH, teman kocak, agak gesrek dia itu. Rafka balas berbisik sambil terkekeh. Sama gesreknya berarti, 11-12 sama A. Ya, kurang lebih lah, cuma A lebih ganteng aja. Ia tertawa mengakui ketengilannya. Berjalan beberapa meter dari Pondok Putra, kami sampai di salah satu dari beberapa bangunan yang berdiri di sana. Bangunan biasa seperti Pondok Santri Putra, cuma di sini lebih asri dan rapi. Bangunan yang akan kami tuju, kata Rafka adalah rumah Umi. Rumah tersebut tak pernah sepi, karena banyak santri putri yang menginap untuk menemani. Abah Guru dan Kiai lebih sering menginap di Pondok Putra, begitu kira-kira cerita Rafka. Kedatangan kami disambut oleh seorang perempuan bercadar, ia mempersilakan kami masuk. Apa kabar, Umi?
Tanya Rafka setelah duduk di atas permaidani yang terbentang di ruangan luas tanpa ada barang-barang maupun furnitur. Alhamdulillah baik, ini istrina Rafka? Perempuan itu duduk di sampingku. Ia memeluk sangat lembut. Iya Umi, namanya Aisyah. Masya Allah. Cantik, secantik namanya, insya Allah akhlaknya juga secantik nama istri baginda Rasulullah. Amin, insya Allah, Umi. Aku hanya tersenyum saja tanpa berkata, segan juga, takut salah bicara. Kenapa baru kesini sekarang? Padahal Umi sudah menunggu, kata abah kalian nikah dadakan, Umi sampai nangis terharu. Alhamdulillah Umi, nggak disangka akan menikah seperti itu. Tadinya mau langsung ke sini, tapi ada halangan. Mama saya meninggal, Umi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kapan itu, Nak Rafka? Sudah ada 2 bulan lebih, Umi. Kau nggak ngasih kabar? Iya itu masalahnya, kami datang ke sini selain mau kenalkan istri sama Umi, mau bahas masalah ini sama Abah. Banyak keanehan yang kami alami, sampai nggak ingat sama sekali dalam pikiran untuk kasih kabar soal Mama yang berpulang ke sini. Rafka menjelaskan panjang lebar perihal beberapa kejadian aneh ketika Mama mertuaku meninggal, hingga kejadian banjir aneh di rumah mamanya Rafka. Obrolan merambah ke masa-masa di mana Rafka baru datang ke sini, semua Umi ceritakan, sama seperti cerita Rafka padaku waktu itu. Bagi Umi, Rafka sudah seperti anak sendiri, begitu juga sebaliknya, keluarga Umi sudah Rafka anggap seperti orang tuanya. Setelah panjang lebar bercerita, Umi meminta santri putri yang ada di sana menyiapkan kamar tamu, memintaku agar istirahat. Lelah di perjalanan, aku menurut saja istirahat di kamar yang sudah disediakan. Sedangkan Rafka berkata ingin ke pondok santri putra, menemui kawan-kawan lama yang sering meruqyah dan mengajar di sana. Menjelang zuhur, kami salat berjamaah dan setelah itu aku bersama santri putri membantu Umi memasak untuk makan siang. Banyak hidangan yang sengaja Umi siapkan, katanya untuk menyambut kedatangan kami. Menjelang malam, Rafka memintaku tidur lebih dulu. Ia akan membicarakan niat kunjungan kami ke sini. Aku tak diizinkan ikut, karena yang berkumpul hanya para laki-laki. Tanpa menunggu, aku pun tidur. Suasana malam yang sunyi diiringi suara nyanyian binatang malam seakan membuai agar tidur semakin lelap. Entah jam berapa Rafka masuk ke kamar, aku yang tengah tidur terbangun. Rasa penasaran pun mengganggu, ingin tahu apa yang dikatakan Abah soal kejadian di rumah Mama. Kalau masih ngantuk bobok lagi, besok cerita. Enggak, udah enggak ngantuk, mau tahu-tahu apa kata Abah. Apa sudah ngantuk? Tanyaku. Belum, ya udah cerita saja. Aku siap menyimak penuturan yang dikatakan Abah guru pada Rafka. Kalau soal mayat jadi gedebok pisang, itu Abah nggak yakin. Katanya bisa saja itu tipuan iblis untuk mengelabuhi hingga kita percaya pada sesuatu yang menyimpang. Kalau untuk banjir aneh, itu karena jin yang memberikan harta. Semua yang Mama dapat itu hanyalah semu, maka dengan cara jin pula, mereka mengambil semua yang ada di rumah Mama. Mungkin kesannya aneh jika barang hilang tiba-tiba, makanya mereka mengelabuhi kita dengan memperlihatkan banjir. Jin itu makhluk yang Allah kasih kesaktian, bisa menyerupai apa saja yang mereka inginkan, bisa menyerupai benda atau bentuk yang mereka inginkan. Mereka bisa tidur di dalam batu, masuk ke dalam botol, bahkan tidur di atas air. Jin juga ada yang seperti manusia, bersekutu dengan syaitan. Sama-sama berencana menyesatkan manusia agar terjerumus dalam tipu daya mereka. Jadi kejadian banjir itu semacam mengambil kembali harta yang mereka beri sama Mama dengan perjanjian. Ketika perjanjian terputus, maka mereka akan ambil semuanya kembali. Macam-macam cara jin mengambil harta itu kembali, ada yang dengan kebakaran, kecelakaan dan banyak lagi hingga orang yang tak mampu memberi tumbal itu menerima akibatnya di dunia, belum lagi akhirat kelak. Semua harta milik Mama juga akan habis, kecuali ada usaha yang sama sekali tak menggunakan harta Mama, seperti AA yang gak mau terima bantuan Mama, maka insya Allah harta kita biarpun gak banyak tetap aman, tutur Rafka panjang lebar. Terus apa cerita soal rumah kontrakan yang harus dirobohkan? Tanyaku lebih penasaran.
Iya, tanya juga. Kata Abah, nggak usah didengar, segala sesuatu yang nggak berdasar apalagi menyimpang dari agama jangan dipertuhan. Intinya warga kampung hanya membesarkan mitos dan adat istiadat lawas yang turun-temurun. Coba saja Ayang bayangkan, gimana kalau di kota, perusahaan yang lagi bangun proyek pembangunan 50 lantai, dalam masa pembangunan ada pekerja yang jatuh dan meninggal, apa harus diruntuhkan itu bangunan 50 lantai? Kan gak masuk akal, rugi bandar kalau gitu. Iya bener, jadi kita biarkan saja rumahnya? Ya biarkan saja, nggak usah dengar kata-kata mereka. Itu tanah kita, rumah kita, ada surat-surat sahnya. Nggak ada yang bisa ganggu-gugat. Iya, tapi tetap harus ngomong sama mereka, tegaskan sama warga kalau kita nggak setuju bangunan itu diruntuhkan. Nanti bicarakan sama Pak RT. Kalau perempuan sihir, cerita juga nggak? Nggak kalau soal itu. Ya, paling solusinya banyakan zikir dan memohon perlindungan sama Allah, itu saja. Nggak ada zat sang maha penolong selain Allah. Tetap saja aku takut, perempuan itu cantik banget, sudah bilang, bidadari lebih cantik. Dulu mungkin mau sama aku juga gara-gara jin dan perjodohan itu, tapi sekarang perjanjian itu sudah hilang, pasti juga berubah hati kalau lihat perempuan itu. Siapa bilang akan berubah hati? Sayang ke Ayang masih sama, dan ngelihat wanita lain sama sekali nggak tertarik. Sama seperti dulu, tapi kalau lihat Ayang, tiap hari jatuh cinta. Gombal itu bohong. Paling buat hibur biar aku nggak sedih. Entah kenapa aku mendadak kesal jika ingat wajah perempuan cantik itu, lebih tepatnya takut. Takut Rafka tergoda dan kehilangan. Terus harus apa biar Ayang percaya? Haruskah petik bintang-bintang di langit yang bersinar terang di malam ini untuk Ayang? Emang bisa? Aku tertawa kecil. Oh enggak. Rafka garuk-garuk kepala. Percayalah kasih, cintaku cuma satu, sayangku cuma kamu. Kaulah bintang itu, terang menerangi hatiku. Rafka berucap seperti tengah membaca puisi, sampai tak sadar aku tertawa. PSSST, jangan keras-keras ketawanya, nanti orang yang tidur terganggu. Sih, malam-malam malah menggombal. Itu bukan gombal, itu beneran dari hati. Kalau sayang cuma buat kamu, harta satu-satunya yang punya adalah kamu, sangat berarti dan sangat berharga. Ayang bisa ingat lagi, gimana cara berjuang hingga kita bisa bersatu, jungkir balik berusaha dapetin kamu, nggak mungkin sudah dalam genggaman, sia-siakan. Nggak akan pernah, sayang. Mohon, jangan pernah ragukan itu. Bicaranya kali ini tampak serius. Pipiku diusapnya dengan lembut. Gimana bisa dengan mudah hati berpaling, kalau perjuangan untuk bisa bersama saja begitu sulit? Cukup Ayang pendamping nggak ada yang lain. Ayang orang pertama yang mengetuk hati, orang yang paling mengerti kekurangan Nggak ada alasan untuk untuk berkhianat, cukup bahagiakan bidadari yang cantik ini hingga akhir usia, lanjutnya lagi. Penglihatan mendadak berkabut, ada embun di pelupuk mataku yang menghalangi pemandangan. Sangat terharu dengan ucapan Rafka yang terdengar begitu tulus. Akhirnya, air mata yang terbendung pun luruh, aku terisak pelan. Loh, kok nangis? Aku terhura sama kata-kata jadinya nangis. Bahagia. Syukurlah kalau bahagia. Nggak bisa kasih Ayang banyak kebahagiaan, tapi akan berusaha bahagiakan semampu Isakan tangisku malah makin kencang, aku mendekap mulut agar tak sampai terdengar keluar. Malah makin kencang, sudah sini peluk. Gara-gara Ayang nangis, air mata juga ikut keluar. Benar saja, air mata Rafka menitik, tapi bibirnya tetap tersenyum, lalu memeluk dengan sangat erat. Niat kami datang ke kediaman Abah Guru sudah tercapai, menanyakan tentang segala hal yang ingin kami ketahui dan sudah mendapat jawaban sesuai keinginan. Selain itu, dapat menambah ilmu dari wejangan-wejangan yang diucapkan Abah Guru, terutama tentang seputar rumah tangga. Beliau berpesan agar suami istri memiliki niat dan tujuan yang sama,
menciptakan keharmonisan rumah tangga dimulai dari hal kecil. Saling menerima kekurangan, saling mengingatkan dan sama-sama bersabar ketika dirundung masalah. Ilmu yang sangat bermanfaat untukku dan Rafka yang baru saja memulai hidup satu atap dalam ikatan rumah tangga, pentingnya menjaga keharmonisan agar tak saling tinggi diri dan merasa sama-sama paling benar dalam menyelesaikan masalah. Padahal nginep aja sehari lagi, masih banyak yang pengen Umi ceritakan, tutur Umi ketika kami berpamitan ingin pulang. Insya Allah, Umi, lain hari nginep lebih lama. Rafka besok harus masuk kerja, jadi nggak bisa lama-lama, sahutku seraya mengulas senyum, betah banget di sini, suasana damai dan tenang, lanjutku kemudian. Bukan tak ingin berlama-lama, Rafka terlalu sering tak masuk kerja ketika kepergian ibunya. Baiklah, pintu rumah kami selalu terbuka, kapan saja kalian ingin datang, jangan segan. Alhamdulillah, terima kasih, Umi. Sama-sama. Istri Abah Guru itu memelukku dengan sangat erat. Tak lupa Rafka berpamitan dengan semua teman-temannya, agak sedih karena hanya bisa menginap semalam, tapi cukup mengobati rasa rindu laki-laki yang telah bergelar suamiku itu. Umi meminta kami membawa oleh-oleh dari kampung ini, berupa buah-buahan yang tadi siang kami panen bersama di hutan belakang pesantren milik Abah Guru yang dikelola warga kampung. Ada rambutan, sawo, manggis, kecapi dan yang paling favorit adalah petai, kebetulan tengah berbuah dan sudah layak panen. Bersyukur kunjungan membawa banyak berkah sekalian menyambung silaturahmi, mendapat wejangan dan juga oleh-oleh. Selesai berpamitan dengan semua, kami pulang. Sore hari barulah kami sampai di kampung halaman, langsung beristirahat untuk meregangkan otot. Tadinya buah yang aku bawa ingin dibagikan ke warga sekitar, tapi hari ini terlalu lelah jadi besok saja. Jelang malam aku dan Rafka duduk bersantai sambil bercengkerama di teras depan, membicarakan rencana yang akan diambil suamiku itu terkait masalah pembangunan rumah kontrakan sambil ngemil buah-buahan yang kami bawa tadi. Apa? Malam ini mau ke rumah Pak RT, apa besok aja? Tanyaku memulai pembicaraan mengarah ke sana. Pasti warga sudah menunggu keputusan Rafka mengenai kelanjutan rumah kontrakan. Tadinya sih pengen malam ini, biar jelas kalau nggak akan robohkan bangunan, tapi kok malas. Apa besok sore aja ya? Terserah sih. Sekalian juga nanti ngobrol sama istrinya almarhum Mang Kasim, bahas acara 40 harian. Padahal masih 20 harian lagi, tapi anaknya sama warga udah bahas itu sama aku. Besok aja deh. Biar sekalian kasih uangnya, kalau sekarang juga belum ambil uang. Rafka melepas napas panjang. Pasti terasa berat karena uang yang mereka minta untuk acara itu tak sedikit. Ini terakhir, pasti tenang kalau sudah selesai. Moga aja Allah ganti lebih dari yang kita keluarkan. Aku mengusap lengannya. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menenangkan perasaannya. Rafka menggenggam tanganku sambil mengecup beberapa kali. Terima kasih, Yang. Kalau nggak ada kamu, rasanya nggak akan semangat. Kamu jadi semangat tujuan kebahagiaan ucapnya seraya menggenggam tanganku dengan kedua tangannya. Aku menggeser kursi agar duduk semakin dekat, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Karena kita punya tujuan yang sama, saling mendukung dan membahagiakan jadi tujuan utama. Selebihnya, karena aku sayang Tengah asik mengobrol, hanyut dalam pembicaraan romantis antara dua insan yang saling mengasihi, ada yang datang menghampiri sambil mengucap salam. Ternyata itu Mang Yana, kami serentak menjawab salam dan mempersilakannya duduk bersama di kursi teras rumah. Kemarin malam saya kesini, tapi rumah kosong, ucap Mang Yana sesaat setelah duduk bersama kami. Iya, Mang, kami berkunjung ke kampung saudara, udah lama nggak kesana, sahut Rafka. Ada kabar apa, Mang di kampung kita? Tanya suamiku itu kemudian. Sejak mengenal laki-laki tengah baya ini, jika ada sesuatu yang Rafka butuhkan atau tanyakan pasti akan bertanya padanya. Mang Yana sedikit membungkukkan punggungnya ke arah Rafka, bicara dengan pelan seakan tak ingin didengar orang lain. Sebenarnya jarak rumahku dan rumah tetangga tak terlalu jauh, hanya terpisah dinding dan halaman.
Sedangkan di samping satunya lagi adalah bangunan rumah kontrakan kami. Tetangga lain ada juga di depan dan terpisah oleh jalan yang lumayan luas. Namun, aku yakin untuk obrolan dengan nada suara biasa, tak akan mudah didengar orang sekitar jika bukan berteriak. Kata warga, istrinya Mang Kasim Siwah. Saya juga belum tahu persis, tapi sudah beberapa hari kampung kita saling berbisik-bisik soal ini, ungkap Mang Yana dengan pelan. Siwah? Maksud Mamang, seperti orang gila? Iya, warga bilang gitu. Mang Yana meyakinkan. Aku dan Rafka saling tatap. Apa kematian Mang Kasim menyebabkan istrinya Siwah, Mang? Tanyaku turut merasa heran. Semenjak kedatangan kami ke rumahnya waktu kematian Mang Kasim kala itu, tak pernah lagi bertemu dengan istrinya. Kurang tahu, Neng, penyebabnya apa, tapi yang jelas kata warga dia jadi sering teriak-teriak, kadang sambil lari ketakutan. Ampun-ampunan sambil minta tolong, padahal nggak ada yang apa-apain. Terpaksa sama anaknya diikat, biar nggak kabur. Kasihannya, Mang. Aku merasa simpati. Apalagi mendengar cerita Bu RT yang mengatakan dia seperti terkena sihir oleh perempuan yang waktu itu pernah aku temui membuatku semakin iba. Yaitu dia, Neng, sudah MAH diselingkuhi suami, terus suaminya meninggal, sekarang malah kayak orang stres. Kita jenguk, Iya, besok saja kita ke sana, sekarang sudah waktunya orang istirahat, juga pegel. Nanti barengan sama Mang Yana, ajak Rafka. Mang Yana pun setuju dan melanjutkan mengobrol dengan Rafka, sedangkan aku pamit untuk tidur lebih dulu. Hari ini Rafka pulang kerja agak telat, maghrib ia baru pulang, tapi niatnya menemui warga masih akan ia teruskan. Mang Yana sudah datang ditelepon oleh suamiku. Selesai salat, mereka berdua pamit, aku tak diizinkan ikut, Rafka memintaku menunggu di rumah saja. Niat hati ingin tahu juga keadaan istri Mang Kasim, tapi karena Rafka melarang, aku pun akur dan menunggu di rumah. Adzan Isya sudah lewat, tapi Rafka dan Mang Yana tak kunjung datang. Aku menghubungi ponsel Rafka ingin memastikan keberadaan mereka, sayangnya benda itu tak ia bawa, tergeletak di atas meja kamar. Beberapa kali aku menyibak tirai untuk melihat apakah suamiku sudah datang, tapi hingga jam 9 tak ada tanda-tanda. Jam 10 malam, barulah mereka berdua menyembul dari luar pagar sambil mengobrol. Aku langsung berhambur ke arah Rafka, ingin tahu kenapa mereka begitu lama. Padahal hanya bicara soal bangunan, atau mungkin mereka lama mengobrol di rumah istri Mang Kasim? Lama banget, ada apa? Kemana dulu? Tanpa basa-basi aku langsung bertanya. Ajak Mang Yana masuk dulu, kita makan, lapar, sahut Rafka. Pulang kerja tadi ia tak makan dulu, habis ganti baju langsung ke rumah Pak RT. Aku pun menyiapkan makan malam sederhana yang sudah aku masak sore tadi, menjamu Mang Yana agar makan bersama. Wajah Rafka tampak tak tenang, membuatku semakin penasaran. Makan malam pun selesai, kami kembali mengobrol bertiga di teras rumah. Untung saja Neng tadi nggak ikut. Mang Yana memulai percakapan. Ada apa gitu, Mang? Rafka hampir gelut sama warga, mereka nggak terima suami Neng nggak mau robohkan bangunan. Malah anaknya Mang Kasim paling brutal, kalau nggak ditahan warga lain, udah galungan sama suami Neng ini, terang Mang Yana seraya menghisap rokok dan mengepulkan asapnya. Jadi mereka nggak terima sama keputusan Tanyaku menatap wajah suami yang belum juga bersuara. Rafka masih menikmati menghisap asap rokok sambil tatapannya jauh ke depan tanpa menjawab pertanyaanku yang sangat penasaran. Berapa detik kemudian, ia mematikan rokok yang hanya tinggal puntungnya saja. Mereka maksa kita tetap harus robohkan bangunan, tapi kukuh nolak. Tadinya juga mau ke rumah almarhum Mang Kasim buat urus soal acara 40 harian, tapi karena ada keributan di rumah Pak RT, nggak jadi pergi, sudah malam. Terus gimana? Apa nggak masalah kalau warga kampung ini nggak terima sama keputusan Tanyaku cemas. Apalagi mendengar sampai akan berkelahi, aku makin khawatir. juga bingung sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi. Sayang modal,
Bangunan udah hampir rampung masa dirobohkan, tutur Rafka, untuk sementara biar saja dulu. Terus uang tahlilannya gimana? Besok saja kita antar ke rumah istrinya Mang Kasim. Nggak usah pedulikan omongan warga soal bangunan, biar itu jadi urusan A. Aku pun terdiam karena sama sekali tak bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Sekitar jam 11 lebih, Mang Yana pamit pulang, aku dan Rafka masuk untuk beristirahat. Rafka meminta agar melanjutkan obrolan masalah uang tahlilan besok saja. Kami berdua membicarakan hal ringan saja sambil berbaring di tempat tidur untuk mengusir gundah. Melupakan masalah tadi yang mengganggu pikiran, mengganti pembicaraan ke arah percakapan yang lucu dan romantis juga saling mengusik. Tengah asyik bercanda, tiba-tiba kaca jendela kamar terdengar pecah. Aku yang berbaring di dekat Rafka menjerit kaget dan memeluknya. "Apa itu, A?" tanyaku sambil gemetar. "Tunggu di sini, A, lihat dulu." Rafka bangkit untuk melihat. Berjalan menuju jendela kamar dan membuka tirai, dapat kudengar suara motor yang melaju menjam. Masih terkejut, aku bangkit menghampiri Rafka, kaca jendela tampak bolong. "Kerjaan siapa sih ini, kok bisa malam-malam lempar kaca orang?" Aku menggerutu karena kesal. Kayaknya ada yang gak suka sama keputusan A tadi, makanya rumah kita dilempar batu. Rafka jongkok meraih batu sebesar kepalan tangan orang dewasa yang tergeletak di lantai kamar, untung saja letak ranjang agak jauh dari jendela. "Siapa, A?" "Nggak tahu, kita nggak bisa nuduh siapa-siapa, tapi pasti salah satu dari mereka yang nggak setuju." "Aku takut, A, apa orang itu bakal lakuin hal lebih dari ini sama kita?" "Jangan takut, ada A. Besok minta tolong Mang Yana benerin kacanya sama sekalian pasang teralis," ulas Rafka dengan nada kesal. "Lihat aja kalau sampai A tahu siapa yang lakuin ini, nggak segan bikin perhitungan." Aku memeluk laki-lakiku yang saat ini tengah didera amarah. "Ayang tidur duluan, A bersin dulu pecahan kacanya." Aku bantu bersin. Tak diam saja, ke dapur mengambil sapu dan pengki untuk membantu Rafka membersihkan pecahan kaca yang berserakan. Pagi seperti biasa, Rafka harus pergi kerja. Sebelum berangkat ia mewanti-wanti Mang Yana agar datang untuk membantu membetulkan jendela. Ia pun bersiap untuk berangkat, tapi di depan pagar rumah tampak beberapa warga yang datang. Aku dan Rafka menghampiri dan menanyakan maksud kedatangan mereka pagi-pagi begini. Ternyata mereka mengajak Rafka untuk membincangkan lagi masalah rumah kontrakan. "Bapak-bapak, saya sudah tegaskan, bangunan saya itu nggak bisa saya robohkan. Kasihan kami, Pak, sudah banyak modal yang keluar." Rafka berusaha bicara dengan lembut. "Kamu tahu kalau akan ada akibatnya nanti? Bangunan yang ada korban di dalamnya, akan dihuni sama hantu orang mati tersebut dan ganggu warga. Apalagi jalan ini tempat lalu lalang warga keluar masuk kampung lain. Perkara ini bukan sekali terjadi, makanya kami berusaha mencegah kejadian seperti itu terjadi." Warga yang berusia cukup tua tampak kesal dan marah. "Saya yakin gak akan terjadi apa-apa, lagian almarhum Mang Kasim gak meninggal di tempat, tapi di rumahnya. Kamu itu warga baru dibilangin ngeyel, apa kamu mau anak Mang Kasim ngamuk lagi? Malah istrinya Mang Kasim setengah gila gara-gara kematian suaminya." Salah satu warga lain yang juga tak terima ikut angkat bicara. "Pak, kita bisa bicarakan baik-baik, masuk dulu kita ngobrol sebentar di dalam," ajakku ketika menyaksikan keadaan mulai memanas. "Mau bicarakan apa lagi? Sudah jelas suami Neng menolak sama saran warga kampung ini." Warga lain yang tadi diam saja kini menyahut. "Iya, kalau kalian nggak mau ikut aturan, mending pindah saja dari kampung ini, kami nggak mau diganggu hantu gentayangan gara-gara kalian." "Bapak masih percaya sama hal seperti itu?" tanya Rafka. "Jelas kami percaya, karena pernah lihat sendiri. Pokoknya kami nggak mau tahu, bangunan itu harus dirobohkan. Kalau kalian nggak bisa, biar kami robohkan secara paksa." "Pak, ini namanya diskriminasi loh. Saya bisa laporkan kelakuan bapak-bapak ke kantor polisi." Rafka sedikit memberi ancaman. "Saya bangun rumah juga di tanah pribadi, dan dana pribadi,
nggak ada kaitannya satu kejadian mengharuskan bangunan diruntuhkan. Apa bapak-bapak nggak kasihan sama kami yang sudah keluar banyak uang? Kami juga sudah bertanggung jawab membantu memulasara jenazah dan mengurus acara tahlil sampai selesai. Apa masih kurang? Itu kan memang tanggung jawab kalian, masa mau lepas tanggung jawab? Begini saja, Pak, kalau kukuh juga saya harus meruntuhkan bangunan apalagi. Secara paksa dan tanpa izin saya sebagai pemilik, terpaksa saya libatkan aparat dan melaporkan ini ke kantor polisi, ucap Rafka tegas. Warga yang datang tampak kehabisan kata, dari raut muka mereka sama sekali tak setuju dengan keputusan Rafka, tapi terlihat tak berkutik ketika Rafka mengusik tentang polisi. Mereka pun pergi dengan kekesalan, sambil mengumpat dari belakang. Aku takut kalau kejadian malam tadi terulang lagi, mereka yang datang kayaknya nggak terima. Aku yakin yang pecahan kaca itu ulah mereka juga. Kalau kejadian lagi, terpaksa kita libatkan aparat, laporkan saja kalau mereka main hakim sendiri. Rafka masih menahan kesal. Kok masih ada warga yang berpikiran seperti ini, percaya dengan tahayul sampai merugikan orang lain. Terus sekarang gimana? Jadi berangkat kerja? Iya jadi, Ayang hati-hati di rumah. Nanti ada Mang Yana datang, sudah telepon. Kalau bosan diam di rumah, bisa ke rumah ibu saja, minta antar sama Mang Yana kalau sudah beres pasang kaca. Iya. Juga hati-hati di jalan. Iya, sayang. Setelah mengecup kening dan mengucap salam, Rafka pun berlalu. Aku menunggu kedatangan Mang Yana dengan gelisah. Ternyata kampung ini berbeda dari kampung lain, masih berpegang dengan mitos dan kepercayaan yang tak berdasar, juga terlalu banyak mistis yang mereka percaya. Aku menyerahkan beberapa uang lembar pada Mang Yana untuk membeli kaca dan teralis yang akan dipasang, kemudian memberikan arahan sesuai yang diminta Rafka. Setelah semua disepakati, kami melanjutkan pekerjaan masing-masing. Semalam aku juga meminta pada Rafka agar siang nanti aku saja yang pergi ke rumah istri almarhum Mang Kasim menyerahkan uang yang diminta keluarga mereka untuk acara 40 harian sekalian memastikan kabar tentang istri Mang Kasim yang dikatakan Mang Yana kemarin. Rafka memang sempat melarang, tapi aku ingin memastikan kabar dari Mang yang mengatakan kalau istri Mang Kasim itu sakit. Tak tanggung-tanggung, biaya yang diminta keluarga almarhum Mang Kasim jumlahnya sebesar 10 juta. Bagiku itu bukan jumlah kecil, mungkin selama hidup, belum pernah secara langsung melihat atau memegang uang sebanyak itu. Namun, kali ini aku merasakan sendiri memegang uang ini, sayangnya harus diserahkan pada orang lain sebagai rasa tanggung jawab. Aku sempat protes pada Rafka, kalau jumlah yang diminta itu sangat tak wajar, tapi keluarga Mang Kasim mengatakan bahwa itu uang terakhir untuk biaya acara 40 harian. Didukung juga oleh warga, karena acara seperti ini sudah biasa katanya. Secepat mungkin aku membereskan pekerjaan rumah agar urusan kami dengan keluarga almarhum Mang Kasim selesai. Lelah hati dan pikiran memikirkan biaya dari awal sampai saat ini, tak sedikit juga yang suamiku korbankan. Malah kata anak Mang Kasim uang itu tak sebanding dibanding mereka yang kehilangan keluarga. Padahal itu sebuah kecelakaan, bukan keinginan ataupun kesalahan kami. Siang hari aku pamit pada Mang yang masih berkutat dengan pekerjaannya. Untuk makan siang sudah aku siapkan nasi dan lauk di meja depan bersama camilan dan air minum dingin. Mang, aku pergi dulu, ya, mau ke rumah istri Mang Kasim. Aku tinggal sebentar. Iya nggak apa-apa, Neng, pergi saja, tapi apa Neng nggak apa-apa ke sana sendiri? Apa harus saya antar? Takutnya anak Mang Kasim kasar sama Neng. Aku pergi sendiri aja, moga nggak ada apa-apa. Baiklah, Neng, hati-hati. Kalau ada apa-apa, telepon saja Mamang. Iya, Mang, terima kasih. Agak gusar juga aku pergi sendiri. Semoga saja tak ada apa-apa yang terjadi karena niatku juga tak lain dan tak bukan ingin menyerahkan uang permintaan keluarga Mang Kasim. Rafka juga sempat khawatir tapi aku meyakinkan suamiku itu bahwa semua akan baik-baik saja. Sudah siang hari tapi kampung terlihat sepi, tak begitu ramai orang yang lalu lalang, mungkin orang-orang sibuk bekerja atau masih di sawah dan ladang.
Mayoritas penduduk kampung kelihatannya adalah petani, hanya beberapa warga termasuk ibu-ibu yang punya anak kecil tampak mengobrol ringan bersama tetangga sambil mengasuh anak. Aku belum lama di sini, jadi belum terlalu hafal seluk-beluk kampung ini. Mereka yang melihatku sesekali berbisik saat aku lewat di depan rumah mereka dengan tatapan yang entah. Mungkin warga kesal dengan keputusan suamiku yang tak mengindahkan permintaan mereka agar kami merobohkan bangunan. Terserahlah, terpenting sekarang urusanku dengan keluarga Mang Kasim cepat selesai, karena ini biaya pengurusan terakhir. Assalamualaikum, teriakku memberi salam ketika sampai dan berada di depan rumah Mang Kasim. Namun tampak sepi, tak terlihat tanda-tanda ada penghuni di dalam, teras depan juga tampak kotor dan banyak dedaun kering berserakan seperti sudah beberapa hari tak terurus. Berkeliling ke samping rumah dan juga ke belakang, mencari mungkin saja suaraku tak terdengar pemilik rumah dari depan, tapi tampaknya memang tak ada orang di belakang, lalu inisiatif bertanya pada tetangga terdekat. Kebetulan pintu rumah tetangga sebelah terlihat terbuka, aku mengucap salam, berharap ada orang yang bisa membantu. Siapa ya? Pemilik rumah yang tergopoh menghampiri bertanya tanpa menjawab salamku. Perempuan yang tak terlalu tua itu menatapku menunggu jawaban. Saya pemilik rumah kontrakan tempat Mang Kasim dulu kerja. Kira-kira istrinya kemana ya? Soalnya rumahnya sepi, sahutku menjawab seadanya. Ada apa memangnya cari istri Mang Kasim? Tanya tetangga itu. Dari pertanyaan dan raut wajah yang tiba-tiba berubah ketus saat aku mengenalkan diri, bisa saja dia adalah saudara Mang Kasim yang tak suka padaku gara-gara kejadian di rumah kontrakan yang menimpa saudaranya. Saya ada urusan sama istrinya. Bei Karsih lagi nggak ada di rumah, nanti saja datang lagi, jawabnya masih ketus. Baiklah. Kira-kira kalau sore ada nggak? Nggak tahu, datang aja sore. Orang itu langsung saja masuk dan menutup pintu tanpa menunggu aku pamit. Dia berkata tak tahu, padahal rumah mereka berdekatan, lalu kemana perginya istri Mang Kasim? Sikap tetangga yang aneh membuatku geleng-geleng kepala, lalu berjalan meninggalkan rumah itu dengan kecewa karena tak bisa menyelesaikan urusanku. Neng Ica. Tengah berjalan menuju pulang, terdengar ada yang memanggil namaku, lalu menoleh ke arah sumber suara. Ternyata Bu RT, entah dari mana perempuan yang selalu bersikap ramah padaku ini, pakaian yang beliau kenakan tampak rapi. Aku melempar senyum menyapa. Bersambung.